وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Sayap Dakwah TV, pemirsa Instagram Rifki Ja'far Talib Official, pemirsa TikTok Rifki Ja'far Talib, dan pemirsa Facebook Rifki Ja'far Talib dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari ini spesial, biasa kita tanpa jamaah. Hari ini kita live dari Masjid Nur Sholihin, Kota Kediri, dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita di 20 hari pertama bulan Ramadan dengan tema Love and Tears. Anda tidak ngerti ada? Tidak ngerti Anda? Susah ini bahasa Inggris ini. Yang artinya adalah cinta dan air mata. Wih, nggak ngerti? Siapa yang ngerti tadi? Kaget saya kira nggak ngerti bahasa Inggris Anda. Dengan tema cinta dan air mata. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada kajian yang pertama kita telah membahas mengenai dua hal yang tidak akan pernah terpisah, yaitu antara cinta dan ujian. Setiap orang yang memiliki rasa cinta, maka cinta itu akan menjadi ujian untuknya. Dan sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasangan. Maka ketika ada rasa cinta, maka pasti di dalamnya ada rasa sedih, ada tangisan, ada perjuangan, ada pengorbanan, dan itu merupakan sunnatullah. Kemudian pada pertemuan yang kedua kemarin, kita berbicara mengenai doa yang tertunda. Sehingga kita tidak merasa putus asa, kita tidak merasa berkecil hati, kita tidak merasa Allah Ta'ala abai dari doa-doa kita ketika doa itu selama ini masih tertunda. Dan sekarang di pagi hari ini kita masuk pada materi yang baru dalam judul besar Love and Tears, yaitu judul kita di pagi hari ini Kompas Cahaya Hati. Kita akan berbicara di pagi hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. TikTok bagaimana? TikTok aman? Kita akan berbicara di pagi hari ini tentang bahwasannya iman itu tidak menghilangkan rasa sakit. Jadi orang itu kalau beriman, ya tetap sakit. Tetap hidupnya penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Hidupnya tidak akan seperti yang diharapkan oleh sebagian orang. Seakan-akan kalau sudah beriman, itu semuanya gampang, semuanya lurus, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak. Justru sebaliknya. Justru dengan keimanan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian kepada kita. Nah, tapi kemudian iman yang kita miliki itu akan mengarahkan kita. Akan mengarahkan kita untuk kemudian tahu ketika ujian itu datang, saya harus melakukan apa. Faham enggak? Faham enggak? Faham ya? Pemirsa faham? Susah bahasa saya sekarang lagi berat-beratnya ini. Jangan dikira seperti Ustadz Rifki yang sebelumnya ini ya. Ini lagi serius ini. Nah, maka jamaah sekalian, bukan berarti ketika kita ini sudah beriman, oleh Allah kemudian akan, oh ya sudah, kamu beriman, hidupmu saya bikin lancar, usahamu saya bikin sukses, kesehatanmu sempurna, rumah tanggamu baik. Tidak seperti itu.
Justru dengan keimanan tersebut, Allah akan memberikan kepada Anda ujian, agar keimanan yang Anda miliki itu bisa menjadi kompas mengarahkan Anda menuju tujuan yang benar. Nah, maka dengan itu silakan dibuka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Anda buka dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana istri itu adalah ujian, anak itu adalah ujian, semua yang ada di muka bumi ini adalah ujian. Dan ayat ini Allah sampaikan untuk mereka yang beriman. Jadi justru ketika kita beriman, ternyata semua yang ada di sekitar kita itu Allah menjadikannya sebagai ujian. Bukan berarti kemudian dengan keimanan itu semuanya langsung berjalan dengan baik. Saya kasih contoh di awal. Bahwasannya justru ujian itu datang setelah kita beriman. Yang pertama, tentu kisah dari keluarga yang mulia, yaitu keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini justru ujian pertama kali dalam kehidupan mereka yang berat, itu datang setelah mereka bersyahadat. Apa itu? Disebutkan di dalam banyak sekali riwayat sejarah, itu tuan dari keluarga Ammar bin Yasir tidak terima dengan keimanan mereka. Maka keluarga ini dipaksa, disiksa, disakiti dengan tujuan agar mereka keluar dari keimanan itu. Nah, di sini menjadi jelas, ternyata justru keimanan itulah yang menarik ujian dari Allah. Yang ujian itu datangnya dari orang-orang sekitar kita. Yang awalnya tuannya baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan tuannya, keluarga Ammar bin Yasir. Baik, berjalan dengan baik. Tapi justru pertama kali ujian berat itu muncul ketika tuannya tahu budaknya ini sudah menjadi orang yang beriman. Jadi jangan kecil hati, jangan kemudian, wah beriman kok tambah sorong ini. Mana orang yang begitu? Tambah iman, tambah sorong. TikTok ini ya. TikTok. Tambah iman, suami mikir poligami. Sekarang banyak, semakin ngaji pikirannya apa? Poligami. Ini istri mikir, oh karuan gak ngaji suami saya ini. Dia malah keliru. Nah, maka dengan itu, sampai kemudian ketika keluarga Ammar bin Yasir ini diuji dengan ujian yang sangat berat, itu Rasulullah SAW lewat. Ini menunjukkan bagaimana keimanan mereka itu tidak menghilangkan rasa sakit. Keimanan mereka itu tidak menjadikan mereka selamat dari ujian dunia. Ini ingat yang kita bicarakan apa? Dunia. Kemudian Rasulullah SAW lewat dan kemudian Rasulullah SAW bersabda. Dan sabdanya itu pula secara teori akal rasional manusia tidak mengurangi apapun. Tapi justru keimanannya yang menjadikan dia tetap pada arah yang jelas. Dia tidak mundur ke belakang. Keimanannya. Apa Rasul katakan kepadanya? Sallallahu alaihi wasallam. Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian. Karena sesungguhnya tempat kalian sesaat lagi adalah surga. Nah, ini bukan kemudian dengan kalimat itu tiba-tiba ujian itu hilang. Yunda juga. Tidak. Tidak kemudian semudah itu tiba-tiba ujiannya hilang. Tapi dengan kalimat itu, imannya semakin menyala. Jadi kalau kita terkena suatu ujian, terkena suatu masalah, terkena suatu ujian, masalah, musibah, apa lagi? Problem, konflik, macam-macam dengan segala macam jenisnya, maka yang perlu diperbaiki pertama kali adalah keimanan kita kepada Allah. Bagaimana nanti dengan iman itu
ujian tersebut oleh Allah akan diurai. Nah, maka Rasulullah mengatakan kepada keluarga Yasir, "Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Wahai keluarga Yasir, tenang saja, yang sabar. Karena apa? Karena sebentar lagi ujian kalian ini akan mengantarkan kalian ke surga. Nah, sekarang kita lihat At-Taghabun ayat berapa? Ayat yang ke-11. Setelah Allah menceritakan musibah, Allah menceritakan ujian, Allah menceritakan mengenai dunia ini tempatnya manusia diuji, Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah setiap orang beriman pasti oleh Allah diberi ujian. Dalam surat Al-Ankabut, Allah juga menjelaskan manusia yang beriman tidak mungkin ditinggalkan tanpa ujian. Kalau perkara-perkara itu kita udah nggak usah belajar lagi. Artinya, insya Allah untuk orang yang biasa ngaji, ngelontok sudah, ngerti dia. Tapi kemudian yang perlu kita pahami, kemana arah ujian itu akan mengarahkan dan mengantarkan kita. Sekarang perhatikan, At-Taghabun pada ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin," tidaklah menimpa kalian ujian apapun. Kalimat musibah di sini tidak dibatasi oleh Allah dengan jenis. Artinya dalam bentuk yang umum, apapun ujiannya. Jadi termasuk ujian itu apa? Ujian dari ekonomi, ujian anak, ujian suami, ujian istri, ujian kesehatan, ujian dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Maka Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin," apapun musibah yang mengenai kalian. Allah berfirman, "Illa biiznillah." Tidak mungkin semua itu terjadi kecuali atas izin dari Allah. Ini panduan iman yang pertama. Jadi kalau ada orang terkena musibah, tetangga kita, keluarga dekat kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, atau siapapun, maka yang pertama kali kita masukkan, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah itu terjadi kecuali atas izin dari Allah. Artinya, berarti musibah ini sudah menjadi ketetapan Allah bahkan 50.000 tahun sebelum orang yang terkena musibah itu oleh Allah diciptakan. Jadi tidak ada kemudian ujuk-ujuk kena, kemudian tidak ada muqaddimah, latar belakang masalah, tidak ada pembukaan, tiba-tiba terkena. Tidak. Ini adalah perkara yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan itu ketika kita tahu ujian ini merupakan mendapatkan izin dari Allah, berarti apa? Berarti Anda jangan panik. Allah itu tidak akan mengizinkan kecuali untuk orang beriman adalah kebaikan. Jadi tidak mungkin ujian itu menjadikan orang beriman tambah susah, menjadikan orang beriman itu tidak ada manfaat dari ujian. Gak mungkin. Mengurangi dosa, menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, menjadikan dia semakin merasa lemah di hadapan Allah, menjadikan dia semakin bergantung kepada Allah. Nah, itulah semuanya. Maka disebutkan, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Sebelum saya lanjutkan, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, mungkin bisa ditayangkan videonya, kegiatan kita untuk memberi 1000 porsi buka puasa di setiap harinya, itu sudah berjalan mulai kemarin di Aceh Tamiya. Alhamdulillah. Dan saya spill menunya. Kita spill menunya. Daging semur, jadi daging dimasak seperti gulai merah. Kemudian ada sambelnya, ada sayurnya, kemudian ada 3 butir kurma sukari. Kemudian ada 2 kue. Kue yang satu risol goreng. Risol itu apa? Risoles ya, risoles goreng. Kue yang satunya lagi itu semacam nogosari. Wah, itu kita berikan betul-betul yang pantas untuk orang yang buka puasa. Dan kemarin alhamdulillah telah kita sebarkan dengan teman-teman yang ada di Aceh sebanyak 1000 paket. Dan insya Allah akan terus kita lanjutkan program ini, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, dan donatur sekalian, terus sampai akhir Ramadan. Dan per hari ini,
dana yang terkumpul sudah cukup untuk 21 hari. Sehingga hanya tersisa 9 hari untuk Anda. Maka untuk pemirsa Sayap Dakwah TV, untuk pemirsa Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Masih ada Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah? Saya sudah lama tidak nyebutin ya. Untuk Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah, untuk Jam'iyah Al-Instagramiyah, ada juga YouTubiyah, Facebookiyah, wis pokok kiyah semua ini ya. Untuk semua jamaah yang menyaksikan di pagi hari ini, masih terbuka peluang berapapun yang Anda mampu, dan mungkin bisa Anda tekan QRIS di samping ini. Mana QRIS ya? Oh, link di bio. Kiri bawah. Pas ini. Begini caranya kalau punya tim media. Nah ini, di sebelah sini. Anda bisa klik di bagian kiri bawah di layar YouTube Anda, YouTube Anda pasang kamera situ, Anda klik, Anda bisa langsung berikan 200 juta. Uangnya dari mana? Astagfirullah. Puasa. Nah, sudah, Anda bisa yang TikTok, klik di bio. Jangan lupa, teman-teman TikTok. Nah, Anda bisa berikan sesuai dengan apa yang Anda mampu. Tidak harus 1 paket, 2 paket, 10 paket, 20 paket. Tidak harus. Walaupun per paketnya 20.000, tapi tidak masalah. Anda ikhlaskan dari Anda, diklik, di QRIS itu, Bismillah ya Allah, 5.000 ya Allah. Bismillah ya Allah, 10.000 ya Allah. Bismillah ya Allah, 100.000 ya Allah. Sesuai apa yang Anda mampu. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah program ini akan terus berlanjut selama bulan Ramadan. Dan kami dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer memiliki banyak program unggulan. Di antaranya yang kami lakukan kemarin malam, nanti insya Allah laporannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok. Kita tadi malam jalan ke daerah Lereng Wilis di daerah Kecamatan Mojo. Dan kita memberikan di sana buka puasa, insentif untuk guru ngaji, dan bingkisan sembako sekitar 200 kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu yang ada di sekitaran Lereng Wilis. Kemudian ada program memberi pakaian baru kepada anak-anak kita yang kurang mampu, yang yatim ataupun piatu. Kemudian kita punya program i'tikaf, khataman kitab, kita punya program berbagi buka puasa bersama, dan tentu program-program yang lainnya bersama Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Baik, kita lanjutkan. Maka disebutkan ma asaba bim musibatin illa biiznillah. Kalimat itu dulu Anda pegang. Musibah ini tidaklah datang kecuali atas izin dari Allah. Sementara kaidahnya, Allah tidak akan mengizinkan musibah itu mencelakai orang-orang yang beriman. Cek apa? Cek view. Cek Nabi Ibrahim kena musibah, dilempar ke dalam api. Tapi perhatikan, apakah api itu mencelakai Nabi Ibrahim? Tidak. Bukan karena tidak ada ujian, tapi keimanan yang dia miliki menyelamatkan dia atas ujian yang sedang terjadi. Bukan tidak diuji. Jadi kalau Anda pengen hidup kemudian tidak diuji, yo apa bahasanya ya? Yo mati aja. YouTube, TikTok. Mana yang disuruh mati yang mana? Nah, maka tidak ada. Kemudian perhatikan lagi. Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan paus. Anda jangan membayangkan kisah ini kemudian ketika Anda sudah tahu endingnya. Oh, nanti kan selamat itu. Dibuang sama ikan paus ke pinggir pantai. Gak mati Nabi Yunus. Kisah ini menjadi ringan ketika kita sudah tahu endingnya. Tapi ketika kisah ini kita fahami bagian per bagian, kita akan tahu betapa beratnya Nabi Yunus di saat itu. Mulai diundi, kemudian namanya keluar. Dilempar itu di tengah laut. Di gelapnya malam dengan ombak yang besar, itu Nabi Yunus dilempar. Antum bayangin itu. Saya aja naik kapal laut, itu dari Bali ke Lombok. Kok tahu ada? Ikut waktu itu ya. Dari Bali ke Lombok. Itu qadarullah karena ombak besar sehingga antrian di pelabuhan itu, stasiun apa pelabuhan ya? Di pelabuhan itu panjang sekali, sampai kita nunggu 8 jam. Akhirnya kita masuk, waktu sudah gelap. Jadi matahari sudah hilang, gelap gulita. Masya Allah. Saya lihat itu padahal cuma selat kecil aja, bukan lautan lepas besar begitu.
Itu mengerikannya luar biasa. Tapi tetap Nabi Yunus dilempar. Bukan kemudian karena dia seorang nabi, dia orang yang imannya kuat, kemudian gak jadi dilempar. Cuma sayangnya kita ini terlalu sering dengar cerita karomah-karomah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seakan-akan kalau orang beriman ini mesti selamat gitu loh. Kemudian ngelihat apa. Jadi kisah-kisah seperti itu tidaklah kita pungkiri apabila memang sumbernya jelas, aktor dalam cerita itu manusianya juga jelas kesolihannya. Tapi kemudian ketika cerita-cerita itu yang muncul, akhirnya apa yang dikejar oleh orang-orang awam, itu mereka akan mengejar karomahnya. Mereka akan lupa bagaimana mereka itu mendapatkan karomah dengan keistiqomahannya, dengan ibadahnya, dengan keimanannya, dengan kesabarannya. Nah, seharusnya ini dulu yang diajarkan. Betul, betul. Betul. Coba TikTok. Betul nggak TikTok? Pokok saya kalau TikTok bilang betul gitu wis mahal benar TikTok dengan segala komentarnya. Masya Allah. Nah begitu ya. Nah sudah. Maka Nabi Yunus bukan berarti dengan dia beriman dia tidak diuji. Dilempar. Maka pengajian kita yang pertama. Anda silakan cek di YouTube saya Dakwah Organizer. Yang pertama. Yaitu apa? Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Justru orang yang ujiannya paling berat itu para nabi. Dan kalimat berat ini ya berat sesuai dengan makna. Bukan berat kemudian itu cuma itu skenario. Ya betul-betul berat. Antum bayangin Nabi Muhammad SAW 2 anak perempuannya diceraikan oleh suaminya. Bagaimana perasaan orang tua yang menikahkan anak agar anaknya bahagia, agar anaknya mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Dia membayangkan rumah tangga yang itu untuk dia bagaikan istana. Ujuk-ujuk, sekonyong-konyong, tiba-tiba langsung diceraikan oleh Utbah dan Utaibah. Berat ujian itu. Padahal Nabi Muhammad, Nabi yang paling Allah cintai. Nah, tapi bukan kemudian tidak diujinya, tapi ketika diuji, ujian itu tidak akan mencelakai mereka. Nah, di situ intinya. Nah, maka Nabi Yunus dilempar, dimakan ikan paus, dibawa masuk ke dalam dasar lautan, dan terakhir penutupnya apa? Satu kalimat yang menunjukkan keimanan yang luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalimat la ilaha illa anta itu kalimat iman. Iman itu. Yang dengan kalimat itu Allah Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mencari-cari dari mana suara ini. Kemudian Anda cek lagi. Yang Allah sebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini sebenarnya ujian yo ini katanya Allah. Bahkan Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan inilah sebenar-benarnya ujian. Dalam artian apa? Inilah ujian yang paling berat. Itu siapa? Nabi Ibrahim dengan putranya yang bernama Ismail. Nah cuma sayangnya kan kita cerita ini kita tahu endingnya. Nanti jadi kambing. Kita tahu endingnya loh. Anda bayangin Nabi Ibrahim ketika dapat perintah itu belum tahu bakal anaknya jadi seekor domba. Dan itu betul-betul dijalankan sampai itu anaknya Ismail itu mengatakan apa? Pak, saya minta 3. Saya minta 3 setelah dia mengucapkan apa? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintahkan. Itu, ini kalau bukan anak dengan didikan yang imannya kokoh ya tidak akan begitu. Kalau anak kita mungkin gendeng sampean Pak. Nah, kalau anak kita coba, jangankan disembelih, kita mau lempar ke sumur aja. Woi KDRT ini bapak tidak tanggung jawab ini. Ini bapak tidak genah ini. Itu subhanallah karena didikan imannya tadi. Maka kemudian anaknya mengucapkan apa? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintahkan. Lakukan. Lakukan ayahku. Apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Niscaya engkau wahai ayahku
akan mendapati diriku termasuk orang yang sabar. Nah sekarang kita lihat, sabarnya Ismail itu lantaran apa? Ya karena keimanannya kepada Allah. Tidak mungkin muncul kesabaran sehebat itu kecuali kalau dia punya iman yang luar biasa. Sebagaimana keluarganya Yasir, keluarganya Ammar bin Yasir. Tidak mungkin dia mendapatkan keimanan sekuat itu, kesabaran sehebat itu, kalau dia sebelumnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Nah sudah, maka Ismail mengatakan, aku minta 3. Nomor 1, tolong wahai ayahku, tutuplah mataku, biar aku tidak berontak. Nah sekarang cek, berarti apa? Berarti Ismail juga tahu itu bakal sakit. Ismail tahu itu bakal menyakitkan. Maka dia minta apa? Tutup mataku. Jadi jangan dianggap dunia ini sandiwara yang seorang beriman beres-beres. Lanjut. Kamu beriman. Oh kamu ustadz. Oh kamu istiqomah di masjid. Oh kamu muadzin. Mana muadzinnya? Pulang. Muadzin. Keluar kota. Oh keren sekali. Keluar kota muadzin. Sudah. Oh kamu hafid Quran. Oh kamu ini. Ya enggak bisa. Tidak begitu konsepnya. Mesti kan begitu. Itu 1, tutup mataku. Yang kedua, ikat erat tangan dan kakiku. Karena dia tahu ini bakal menyakitkan. Bukan berarti keimanannya dia menjadikan itu tidak sakit. Ya sakit. Dan yang ketiga, tajamkan pisaumu. Subhanallah. Dalam satu cerita ditambahi lagi, apa tambahannya? Cari tempat yang jauh dari ibuku. Dan kalimat yang terakhir ini bikin merinding. Cari tempat yang jauh dari ibuku. Karena dia tahu ini berat ini. Kalau sampai ibu kita tahu, ibuku tahu, istrimu tahu, kita akan gagal melakukan ini. Nah, yang menjadikan dia tahu bakal disembelih, tapi malah dalam tanda kutip nantang plan. Tutup mata, ikat tangan dan kakiku, tajamkan pisaumu, jauhkan aku dari ibuku. Itu seakan-akan dalam tanda kutip dia nantang dengan ujian itu, dalam tanda kutip. Karena apa? Karena keimanannya. Karena keimanannya ini subhanallah luar biasa. Bagus ceramah saya. Masya Allah, antum baru tahu saya kalau ceramah bagus. TikTok ya, baik sikat ngini tahu sombong. Astagfirullahaladzim. Nah sudah, sekarang kita lanjutkan. Akhirnya apa? Betul. Diikat, ditutup, tajam di pisau ditajamkan, kemudian dia cari tempat yang jauh dari ibunya agar tidak terdengar teriakannya, tangisannya, segala macam, tidak terasa berat ketika memandang dan dipandang oleh ibunya. Sudah sebelih sama Ibrahim. Dan apa yang terjadi? Ujian itu tidak mencelakai orang beriman. Langsung apa? Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami gantikan Ismail itu dengan apa? Ini komennya ndak nyambung ini. Baru disuruh nikah sama laki-laki yang dipilih ortu aja Ustadz. Akunya udah nolak. Udah bersih tegang sama ortu. Lah Anda mau nikahnya sama siapa? Sama saya. Puasa. Lanjut. Ini kalau ada jamaahnya itu begini. Gaya usilnya itu tidak bisa hilang. Sudah lanjut. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baik kita lanjutkan. Nah maka dengan itu ujiannya Nabi Ibrahim. Api dingin. Dalam keadaan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau api itu bakal dingin. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Dalam keadaan Nabi Yunus sama sekali tidak tahu bahwa ikan paus itu pada akhirnya akan memuntahkan dia. Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail sama sekali tidak tahu kalau ini anak bakal diganti menjadi seekor domba. Itulah kehidupan orang beriman, bukan menjadikan dia justru selamat dari ujian. Tapi keimanannya itu yang akan menjadikan dia tahu saya harus melakukan apa. Saya harus mengarahkan kompas kehidupan saya dengan ujian ini kemana. Maka Allah Ta'ala berfirman, bahwasannya manusia itu tidak akan pernah terlepas dari ujian. La tarkabunna tabaqan an tabaq.
kalian akan melewati satu anak tangga untuk menuju anak tangga yang berikutnya. Kalian akan melewati satu level kehidupan untuk naik ke level kehidupan yang berikutnya. Kalian akan melewati satu irisan episode ujian ini untuk berpindah pada irisan yang berikutnya. Apa kata Asy-Syaikh rahimahullah Ali As-Sabuni? Dia mengatakan ayat ini, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu ujian. Kalau yang satu ini selesai, kalian akan pindah menuju ujian yang berikutnya. Nah sudah, sekarang apa isi dari surat At-Taghabun ayat ke-11 yang berikutnya? Nomor 1, tidaklah semua itu terjadi kecuali atas izin dari Allah. Dan ingat, yang Allah izinkan ujiannya. Tapi Allah tidak mengizinkan ujian itu akan mencelakai orang yang beriman. Kemudian berikutnya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan ini ada syarat, ada jawab syarat. Anda cek ayatnya. TikTok, buka Quran. TikTok. TikTok, buka Quran. Kalau TikTok malah ngelihat ustadz terus. Astagfirullah. Kok biasanya kalau miring tolong diingetin. Sudah ada syarat, ada jawab dari syarat tersebut. Misalkan, kalau kamu lulus, kamu tak beri hadiah uang 10 juta. Kalau kamu lulus, kamu tak berikan motor baru. Kalau kamu sukses dalam tantangan ini, kamu akan mendapatkan hadiah ini. Dan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11 sama. Ada ujian dan ada reward. You know reward? Bukan reward. Reward. Susah pakai bahasa Inggris buat sama-sama jamaah YouTube ini. Sudah, kita lanjutkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa yu'min billah, beriman kepada Allah. Nah di sini lihat, Allah Ta'ala mengatakan barang siapa beriman kepada Allah. Bukan kemudian Allah mengatakan maka tidak akan diuji. Tidak ada. Barang siapa beriman kepada Allah, itu syaratnya, jawabannya apa? Yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Petunjuk ini dikatakan oleh para ulama untuk orang yang diuji. Dan orang yang diuji itu ternyata orang yang imannya bagus, imannya kokoh, taat kepada Allah. Allah akan membimbing hatinya untuk melewati ujian ini. Nah itulah arah kompasnya tadi. Apa bimbingan dari Allah ketika ujian itu datang untuk orang beriman? Nomor 1, Allah akan memudahkan orang tersebut di dalam sabar. Jadi oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk ke dalam hatinya ketika ujian itu datang, ditunjukkan yo opo se carane sabar. Ngerti bahasa Inggris? Yo opo se carane sabar. Jadi oleh Allah diajarkan bagaimana kita harus bersabar atas ujian itu. Allah Ta'ala langsung yang mengajarkan kepada kita bagaimana sabarnya ini. Yang kedua, Allah akan memberi hidayah ke dalam hatinya. Allah akan bimbing dia untuk melewati ini dengan sukses. Allah beri apa? Jalan keluar. Bagaimana kamu bisa melewati ujian ini dengan apa? Dengan kesuksesan. Disuruh sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa arti Allah akan membimbing hatinya? Allah akan membimbing hatinya untuk senantiasa terikat dengan Allah. Kemudian dia terlepas dari dunia. Paham nggak di sini? Nah, maka di situ At-Taghabun ayat yang ke-11. Nah, sekarang kita perhatikan jamaah. Ada satu hadis yang hadis ini riwayat Al-Imam Ad-Dailami. Al-Imam Ad-Dailami. Dari salah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ustadz, saya sudah pakai pakaian syar'i, tapi ortu itu apa? Ya tahu saya. Kan cuma ngetes saja. Tapi ortu malah nyuruh saya berpakaian layaknya orang pada umumnya. Lu kalau syar'i berarti tidak umum gitu. Wah, pertanyaan Anda perlu diperbaiki. Pada umumnya artinya ya pokok pakaian yang tidak syar'i gitulah ya. Tapi saya diam, saya bingung cara ngomong sama orang tua. Nah, ini sudah kita jawab kemarin. 3. Doain, nasihati dengan cara dan waktu yang terbaik. Nomor 3, bisa jadi titip nasihat lewat teman dekatnya. Karena dakwai orang tua yo tidak sama dengan Assalamualaikum jamaah sekalian. Tidak sama. Maksud orang tua suruh duduk, innalhamdulillah nahmadu, enggak masuk akal. Di sebelum Anda ngomong udah di anak kemarin sore masih pakai pempes, mau ngapain kamu gitu kan. Sudah, kita lanjutkan. Dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, ini sudah lebih waktunya. Karena biasa enggak pakai jamaah, jadi kita di 40 menit sudah selesai. Ada pertanyaan enggak? TikTok, Instagram, YouTube? Ustadz izin nyimak. Enggak usah izin, nyimak aja. Saya izinkan insya Allah. Bahkan saya ijazahkan untuk Anda nyimak ini. Nah, saya lanjutkan. Dari hadis sahabat Anas ibnu Malik mengatakan begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang beriman itu, lihat kalimatnya, al-mu'min, orang beriman. Ini nanti kalau Anda masukkan pada surat Al-Ankabut, yuk kita akan tahu. Orang beriman itu akan dihadapkan pada 5 kesulitan. Syiddah itu apa? Keadaan yang berat. Nomor 1, mu'min yahsuduhu. Orang beriman yang lain yang hasad kepadanya. Ayo, ada apa enggak? Orang teman kita sama-sama berimannya, tapi dia hasad dengan pencapaian kita. Ada apa enggak TikTok? Wih, ini kita alami dan kita dapat cerita banyak ini. Ketika yang satu mulai ceramah, situ gak terima. Loh kok ceramah? Loh kok ustadzah? Coba, Masya Allah, ini ujian yang ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan orang yang beriman. Yang pertama ujiannya apa? Mu'minun yahsuduhu. Orang yang dari kalangan sama-sama beriman, tapi kemudian Allah hadirkan dia untuk hasud kepada kita. Iri kepada pencapaian kita. Ya berarti kalau ada orang semacam itu di kehidupan Anda, berarti Anda sedang beriman. Karena itulah suatu hal yang memang menjadi kelaziman dalam hidupnya orang beriman. Nomor 2. Wa munafiqun yubghiduhu. Orang munafik yang membencinya. Kalau podo-podo imannya, hasud kepada Anda. Terasa enggak? Terasa kita ini roto api titik nulis. Tolong kesal. Nomor 2, orang munafik yang apa? Orang munafik yang akan senantiasa membencinya. Munafikin, waduh, orang munafik ini greget nih pol, kayak tumo, digoleki gak petuk tapi gatel kroso. Ya kayak tumo, orang munafik itu. Masuk quote of the day ini. Ya, ini kalimat hikmah dari ulama Rifki Ja'far Talib. Masya Allah. Nah, sudah orang munafik yang senantiasa membencinya. Jadi kalau antum buka kolom komentar, yo kita ndak sok beriman sih ya, tapi kan kemudian setelah antum posting apapun, mesti muncul tumo itu muncul sudah. Kemudian yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang akan senantiasa memerangi dia. Karena peperangan antara mukmin dan kafir tidak akan pernah berhenti. Ya Allah Ustadz, kok relate banget ya? Ya memang begitu. Ya Ustadz, kadang bingung di tempat orang baik, kok ujiannya hasud. Coba, lihat ini kolom komentar YouTube. Kok yo sama saya, Anda, semua di antara kita begitu. Yang keempat,
Wa nafsun tunazi'uhu. Dan hawa nafsu yang akan senantiasa menentangnya. Kalau mau sholat, nafsunya bilang apa? Turu waile. Bukan kul huwaile. Iya, turu waile gitu loh. Kalau mau ngaji, game online waile. Mau sedekah, ditabung waile. Nah, maka ini program Aceh, jangan lupa. Ini mungkin hawa nafsunya sedang menentang Anda untuk mengeklik QRIS-nya itu. Pas pintu masuk, ke bawah kereta pas pintu masuk, makanya pakai rok pendek aja. Malah ngawur poso-poso. Astagfirullahaladzim. Nah, sudah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian perlu kita fahami tentang apa? Kompas cahaya hati. Bahwasannya memang kehidupan orang beriman itu tidak menjadikan dia terbebas dari kesulitan dunia. Iman yang Anda miliki tidak menjadikan ujian itu kemudian tidak terasa sakit, tetap terasa sakit. Bahkan sakitnya mungkin lebih sekitaran pukul 5. Biasanya itu pukul 5:15, 5:20 begitu ya. Dan insya Allah tema untuk esok hari, besok insya Allah kita akan berbicara dengan tema yang keempat, 3 penjaga hati. Jadi kalau pas hati rotok sumpek, hati rotok abot, hati terasa berat, sumpek, ujian parah, maka ada 3 penjaga hati. Insya Allah besok hari Sabtu pukul 5 atau mungkin 5:10, 5:15, sekitaran itu kita akan melanjutkan series ini. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada jamaah sekalian, apabila Anda oleh Allah diberikan keluasan rezeki, maka ikutlah dalam program kami, program Yayasan Sayap Dakwah Organizer, di setiap harinya untuk kita bisa turut andil dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, yaitu dakwah pelosok, santunan kepada fakir dan du'afa, pemberian pakaian baru, pilih sendiri kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita yang kurang mampu, kemudian program buka puasa, pembagian kitab gratis, i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, kemudian khataman kitab dan program-program lainnya selama bulan Ramadan. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.